diskusikan sama anggota kelompoknya gimana kira-kira apa tradisi di lingkungan ibu-ibu yang dilakukan ibu-ibu atau di lingkungan ibu-ibu biasanya ketika habis melahirkan sama bayinya yang baru lahir. Coba diskusikannya sama kelompoknya ya. Berapa menit waktunya diskusi, Bu? Ya 10 menit aja cukup nggak? Ya, 10 menit lama nggak? Kebanyakan 5 menit aja. Iya. Ya udah 5 menit kalau gitu ya. Ya. Ayo ibu-ibu gimana? Udah diskusi sama anggotanya kelompoknya? Sudah, Bu. Ini coba kelompok pertama dulu. Kira-kira apa hasil diskusinya? Kalau biasanya di daerah saya tuh, Bu, ya tradisinya habis melahirkan itu ibunya minum jamu kunyit, Bu. Itu manfaatnya biar darah nifasnya lancar dan nggak bau. Terus untuk bayi ini nih, Bu, kayak bayi saya, Bu, biasanya matanya dipakein gelang yang ada doa-doanya dari ini tuh manfaatnya katanya orang-orang tua dulu biar terhindar dari ini makhluk-makhluk halus kayak jin yang gitu-gitu, Bu. Oh gitu. Ya Ada kira-kira tradisi lain kira-kira? banyak sih, Bu, tapi yang umum cuma itu aja. Oke, cukup itu aja berarti ya. Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Ibu Yuni. Sekarang coba kelompoknya Ibu Yuni gimana? Ya, Bu. Kira-kira apa lagi mungkin bayinya kalau baru lahir apa? Kalau bayi baru lahir itu, Bu, biasanya tradisi kita itu diisi Al-Quran, Bu, di atas kepalanya anak Al-Quran, terus bawang ditancepin ke gunting seperti itu sih, Biar Bu. kenapa itu, Bu? Kok Ya Al-Quran? itu dah, Bu, sama kayak Ibu Umi tadi bilang biar janjinya tuh nggak nempel. Iya, Bu, soalnya anak-anak kan Soalnya anak-anak kan disukain, Bu, soalnya kan masih rawan gitu, Bu. Oke. Kalau pantangan-pantangan gimana kira-kira? Biasanya kan ibu hamil atau baru melahirkan atau bayi lagi menyusui itu kan ada pantangan nggak kira-kira di lingkungan ibu? Ada, Bu, pantangannya, Bu. Biasanya kalau orang hamil itu nggak boleh kondangan, Bu. Kenapa itu kok nggak boleh kondangan? Katanya pokoknya nggak boleh, Bu, kalau kondangan itu. Kalau orang meninggal nggak boleh. ya keluar malam, Bu, Keluar habis malam. maghrib nggak boleh. Nanti kalau kita keluar kita diikutin jin sampai rumah, anaknya nangis-nangis diganggu sama jin yang dari luar. Pantangan lebih ke mistis gitu ya. Ya. Kalau kira-kira kayak makanan, pantangan makanan tertentu Tergantung kira-kira ada individu, nggak? Bu. Kalau punya darah tinggi biasanya mengurangi garam. Terus kalau biasanya berat badan berlebih, Bu, disuruh mengurangi makan. Itu aja sih, Bu, tergantung individunya. Kayak makan nanas gitu boleh, durian, melon gitu Tergantung, boleh. Bu, kalau durian, boleh sedikit, durian Bu. nanas itu Jangan biasanya banyak-banyak. hamilan udah gede, Bu. Jangan sampai sekilo makan durian. Cabe gitu enggak ada pantangan Ada nggak? sih, Bu, kalau cabai mah. Enggak gitu. Mm-mm. Oh gitu kebiasaannya. Sebenarnya tradisi atau kebiasaan buat ibu yang baru melahirkan dan balita yang baru lahir itu sebenarnya nggak masalah asalkan bermanfaat ya bagi Ada, Bu, ibunya. lagi satu, Bu. Kalau makan kan biasanya kita tuh kuahnya langsung kita jadiin satu, Bu, ya. Di nasi itu. Kalau orang melahirkan nggak boleh, Bu, harus dipisah, katanya nanti anaknya mencret. Oh gitu. Itu katanya. Tapi udah pernah periksa ke bidan atau gini Enggak, ada kita kira-kira? percayanya sama orang-orang tua dulu gitu. Jadi kuah sama nasi itu dibedakan. Oh gitu. Masih belum tahu tapi menurut bidan atau gininya ya. Selama itu tidak merugikan atau menyesahkan bagi ibu yang baru melahirkan nggak masalah. Seperti tadi kayak pakai tilis atau minum jamu itu kan bermanfaat buat ibu dan bayinya, jadi nggak apa-apa. Karena ada beberapa di daerah tertentu
ibu dan bayinya dipisahkan baru lahir, itu kan menyusahkan. Sedangkan anak dan yang baru lahir dan ibu itu diperlukan ASI eksklusif dan IMD kan, seperti yang kita pelajari sebelumnya di modul sebelumnya kan. Ada hal-hal penting yang harus ibu-ibu di sini perhatikan ya terkait tradisi-tradisi yang tadi disebutkan. Jika tradisinya bermanfaat untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dan balitanya nggak apa-apa. Tapi kalau tradisinya menyusahkan, membuat ibu repot atau bayinya juga bermasalah, mending nggak usah dilakukan. Karena ada di daerah tertentu itu tradisinya itu antara ibu dan anak harus dipisahkan untuk sementara waktu. Itu kan merepotkan. Sedangkan ibu-ibu wajib menyusui dini untuk anak ya IMD. Terus juga ibu-ibu juga harus ASI eksklusif. Gimana kalau dipisahkan gitu kan? Ya Bu ya. Jadi ibu di sini dengan suami di rumah, keluarga di rumah juga harus pandai-pandai memilah dan memilih tradisi yang ada di lingkungannya. Jangan semua tradisi ibu-ibu terima gitu ya. Terus juga tradisi yang sekiranya bermanfaat boleh, walaupun ibu nggak percaya masa sih kayak gitu, tapi kalau menurutnya baik dan bisa dilakukan, kenapa enggak kita lakukan kan? Terus selain mengikuti tradisi itu juga ibu-ibu tuh perlu dukungan gizi untuk bayinya tadi, itu butuh gizi lain seperti makan makanan yang bergizi agar mencegah stunting ya Bu ya. Terus selain itu, selain gizi juga butuh dukungan kasih sayang ya, jangan lupa. Ibu-ibu bisa memberi stimulasi kepada anak-anaknya seperti kasih sayang, karena perlu ya anak-anak yang usia balita sampai usia 2 tahun itu diberikan kasih sayang ya. Kasih sayang dibelai, diajak ngomong gitu ya, kan merangsang otaknya, motoriknya anak juga ikut berkembang gitu Bu ya. Untuk pelajaran hari ini dari modul 4 ini, dari langkah pertama sampai langkah 3 yang udah kita pelajari sebelumnya, tolong dilakukan di rumahnya ya. Mungkin di rumahnya juga dikasih tahu mertuanya atau tetangganya atau suaminya apa sih pencegahan dan penanganan stunting di modul 4 ini ya, kayak gitu ya. Dijelaskan biar sama-sama tahu, bagi-bagi informasi ya. Terus untuk di rumah juga ibu buat daftar kira-kira rencana apa yang akan ibu-ibu kerjakan, rencana-rencana untuk mendukung tumbuh kembang anak di rumah, tolong ditulis ya. Terus janji diri juga, nanti janji diri ibu simpen sendiri, rencananya nanti ibu bawa ke sini biar nanti kita cek sama-sama itu dua-duanya, mana yang sudah bisa ibu jalankan, yang sudah ibu belum bisa jalankan kenapa, nanti kita cari sama-sama solusinya ya di rumah ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin dari tadi di sini Pas Bu. udah nggak ada ya, udah ngerti semua ya, karena sudah sering kita melakukan pertemuan kelompok ini ya, di sini ya. Terus untuk bantuan sosial juga, bantuan sosialnya tolong dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi anak di rumah ya. Anaknya diberikan, jangan cuma dipakai beli pulsa, beli bedak ya Bu ya, tapi diberikan makanan bergizi biar anaknya sehat semuanya ya di rumah ya. Untuk keperluan misalnya kayak ada yang mau ibu tanyakan tentang bayi yang baru lahir, baik itu kesehatan ibunya, bayinya boleh ditanyakan ke pendampingnya langsung atau kesehatan setempat seperti puskesmas atau posyandu setempat di daerahnya ibu masing-masing ya Bu ya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, pertemuan hari ini, gimana kalau kita tepuk apa ya? Kira-kira tepuk apa ibu-ibu, maunya tepuk apa? Tepuk yang gampang Bu, sambil ngendong anak susah Bu. Gimana ya gini-gini? Oh anaknya aja gini-giniin ya. Tepuk Syahrini aja gimana tepuk Syahrini? Ya, contohin ya tepuk Syahrini. Maju mundur, cantik gitu ya. Oke. Ayo, adiknya juga ikut ya. Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk Syahrini. Maju mundur, cantik. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.